langsung saja sudah bersama Coach Justin yang sedang viral seminggu kemarin dan juga Bang Bes yang sudah kembali dari kontraknya sekarang sudah alhamdulillah akan lanjut lagi bersama tim kesayangan ya. Alhamdulillah. Run sampai mati ya. All the way. Itu Juventus dong, salah dong, bukan. Gak boleh pakai baju klub. Oh iya boleh, ya udah. Dan juga kita akan ngomongin soal FA Cup dulu nih teman-teman jebret tim semua ya. Ada Liverpool yang untungnya di babak pertama udah menang banyak karena di babak kedua jantungan pasti nih fansnya. Dari Coach dulu ngelihat Liverpool yang kayaknya City tuh kayaknya mainnya setengah-setengah, Coach, bener atau enggak sih, Coach? Enggak, kalau setengah-setengah enggak. Cuman dia memang Pep ini kan pintar ya. Jadi dia tahu bahwa yang lebih penting itu adalah Liga sama UCL. Yes. Maka dari itu dia terutama lini tengah. Kapan kita lihat City bukan menang kalah ya, tapi kalah dari ball possession? Ya kemarin. Nggak pernah sama Nggak sekali. pernah Coach, sama sekali. Karena pemain tengahnya itu benar-benar cadangan semua. Tapi bukannya kualitas harus sama ya, Coach ya? Yang inti sama yang cadangan. Kalau misalnya dari Bang Bes kan suka ngomong gitu tuh. Oh iya, Jangan betul. dengan kondisi senam jantung iya, gitu kan. Betul, cuman lawannya kan Liverpool. Ya. Ngerti nggak? Iya. Liverpool ini kan tim apa namanya? Tim luar biasa hebatnya juga. Agree. Kecuali kalau ketemu tim lain, kecuali Liverpool lah. Tim yang kemarin turun itu akan menang ball position dan lain-lainnya. Tapi lawannya itu Liverpool yang lagi on fire juga, yang lagi bagus. Jadi kalau babak pertama itu 2-0 kalau nggak salah. 2-0 atau 3-0. Ya, bahwa di awal-awal mereka cetak 3-1, yang gue harapkan sebagai penonton netral adalah di menit 60-70 dia ganti lini tengahnya. Rodri masuk, Gundogan masuk, Kevin De Bruyne masuk. Lebih seru tapi ternyata kan Bernardo Silva kurang. Ternyata yang diganti cuma satu orang. Gabsus. Gapsus untuk Mahrez dan itu cuma juga di menit 80. Artinya banyak, ya? emang udah dilepas match ini sama Pep. Iya dong. Iya. Kalau lu sebagai pelatih, lu pengen memenangkan sebuah pertandingan. Skala prioritas mungkin, Coach. Iya, exactly. Kan lu akan turunkan tim pemain hebat lu di menit 60-70 lah. Iya. Kevin De Bruyne sempat pemanasan, tapi pemanasan doang. Itu cuman PHP Pep-nya aja tuh. Jadi untuk gue ya, ini match memang dilepas. Iya. Setelah 3-1, gue kalau jadi fans Liverpool, ya, tidak ada pemikiran bahwa City akan nyalip. Menit-menit terakhir, bahkan 3-2 pun, gue kalau jadi fans Liverpool, ini udah masuk kantong ini. Nggak bakalan kesalip lagi. Seri pun nggak akan dikasih sama Liverpool. Orang kan akan bilang, iya kalau seandainya kan netizen kan suka berandai-andai. Iya. Kalau punya pemikiran sendiri. Ya. Listen, kalau seandainya 2-0, City cetak 1 gol, itu pasti dikejar lagi sama Liverpool. Liverpool juga nggak niat kejar kok. Babak kedua mereka nggak punya niat benar-benar untuk cari gol keempat. Karena ya santai 3-1, 3-2 pun masih santai. Tapi ternyata akhirnya deg-degan kan tuh sampai menit akhir. Kalau dari Bang Bes sendiri gimana ngelihat pertandingan? Enggak, kalau gue lihat ya, City City ini kalah sama Liverpool kemarin buah dari overthinkingnya Pep. Ya, dia agak sedikit merubah 7 pemain baru main di pertandingan kemarin, terus ditambah ada sedikit perubahan taktik. Ya, oke, memang yang dipakai Zinchenko sama Cancelo. Ya, tetapi mereka tidak seperti biasanya. Kalau musim ini inverted fullback yang dipakai oleh Pep, mereka masuk ke dalam bantu fase build up. Tetapi kemarin gue lihat di 90 menit 2 orang ini nggak ikut dalam fase build up, which is mereka naik seperti fullback normal pada umumnya. Nah, permasalahannya adalah di sini yang dipakai oleh Pep ya, terlepas blunder yang dia buat adalah si Zek ini, kiper. Terus ada Stone sama Ake, which is mereka bertiga ini bukan kombinasi yang tepat buat build up dari bawah. Terus Liverpool ngepres 3 orang di atas langsung sangat efektif. Which is ini di sini dengan tekanan yang sangat minim pun si Jack ini nggak bisa dia progres ke depan. Ya, jadi akhirnya terisolasi 3 orang ini di belakang. Ini membuat menurut gua 3 gol yang terjadi babak pertama oleh Liverpool adalah efektivitas dari pressing yang dilakukan oleh Liverpool. Dari si Mane, dari si Salah dan si Jota. Terus, oke, bukan tanpa ada diem aja si Pep. Dia coba ngasih ada sedikit solusi. Dia pakai 1 pivot kemarin pas awal-awal si Fernandinho. Pas dia tahu nggak bisa progres nih kawan nih. Ake passingnya so-so, Stones oke, tapi nggak sebagus yang lain. Zack bukan Ederson. Kita tahu dia kebobolan gimana itu. Bapuk Terus lah.
Turun. Salah satu solusinya dari Pep adalah dia pakai double pivot. Ketika pertandingan dia udah kebobolan 1, kebobolan 2, mau nggak mau, bola itu harus progres. Akhirnya salah satu dari gelandangnya turun ke tengah dan salah satu dari mereka akhirnya turun lagi ke bawah untuk ikut fase build up. Jadi di sini akhirnya Fernandinho sama Bernardo Silva ganti-gantian turun ke bawah buat bantu City supaya bisa naik bolanya itu ke depan. Ini makanya juga di babak kedua, jalannya di awal-awal babak kedua, Liverpool agak sedikit keteteran. Karena City sudah menemukan gimana caranya ngelewatin dari pressure 3 orang Liverpool ini. Tadi coach juga udah bahas bahwa Liverpool luar biasa penguasaan bolanya. Dan ini nggak lepas dari satu orang yang kemarin mainnya bagus banget. Thiago Alcantara. Ya. Mungkin 2-3 kali passing aja yang dia miss. Selebihnya bagus banget, balik badan. Bolanya mengalir, ya dia salah satu kunci permainannya Liverpool. Gue sama sekali nggak setuju sama Bes. Jadi gue punya pendapat yang berbeda semua. Waduh. Silakan coach. Jadi kalau lu bilang overthinking itu artinya lu merubah sebuah konsep dengan pemain inti yang sama. Ya. Baru lu boleh bilang overthinking. Ini nggak overthinking, ini memang sengaja dicadangkan. Jadi gue nggak. Tapi dia pakai 7, dia mengganti 7 coach. Dia mengganti 7. Yang di belakangnya masih agak beda, di depannya gini. Sama. Kita tahu bahwa pada saat Champions League, City itu turunkan full team. Ya. True. Liverpool membangku cadangkan 7 pemain inti. Oke? Lawannya juga beda. Exactly. Jadi jedahnya untuk istirahat itu kan berbeda. Ya. Oke? Maka dari itu Pep tidak mau memaksakan tim inti. Ini bukan overthinking. Overthinking itu yang dilakukan oleh Ancelotti terhadap Barcelona. Dia hanya kehilangan Benzema, satu konsep dirombak semua. Ya. Itu bisa dibilang overthinking. Kalau ini sengaja dia tahu apa yang dia lakukan adalah untuk membangun serangan. Satu. Tapi nggak berhasil. Bukan, dia turunkan. Babak pertama nggak berhasil, coach. Babak kedua dia nggak ganti. Lu jangan potong gue dulu. Gue tadi nggak potong lu juga. Dia turunkan pemain cadangan bahwa itu tidak berhasil, gue setuju. Tapi apakah itu salah Pep? Bahwa pemainnya salah passing? Not really. Kehilangan ball possession. Kedua, wingback ini punya peran penting untuk membangun serangan, untuk memegang bola. Zinchenko itu udah puluhan match nggak main. Terus jadi inti coach ya? Terus jadi inti. Oke. Gue tidak lihat jeleknya Ake sama Stones. Tapi lebih jeleknya Fernandinho. Gak bisa pegang bola, terlalu banyak salah passing. Gue udah bilang di Just Talk juga. Ini kan ada beberapa pemain yang juga main. Cancelo contoh. Kalau lo ingin menghancurkan mereka, Liverpool harus pegang bola. Boleh cek di preview Just Talk. Caranya bagaimana? High press, ambil alih ball possession, bikin City nguber pantat. Dan itu yang terjadi. Di high press sehingga City nggak bisa membangun serangan, tapi main long ball. Long ball, bolanya nggak sampai. Kalau mereka menguasai di high press di tengah, hilang bola. Karena terlalu banyak salah passing. Bernardo Silva terlalu banyak dribbling. Sehingga pemain depan Grealish nggak punya peran sama sekali. Bahkan Foden di tengah pun nggak kelihatan. Jadi kalau dibilang salah Pep, gue nggak setuju juga. Ngerti nggak? Ini karena memang performa beberapa pemain inti, pemain kayak Foden, pemain kayak Cancelo, pada saat tim inti yang turun, mereka ini cuman, ibarat kasarnya pelengkap lah. Yang punya peran itu kan Gundogan, Kevin De Bruyne, Rodri atau Bernardo Silva, Rodri. Sekarang partnernya nggak ada. Jadi mereka terbebani untuk memegang bola ini kesulitan. Ya. Jadi bukan salah Pep, lebih ke salah pemain. Dan gue juga setuju Pep kalau gue harus salahkan Pep, dia terlalu pede dengan Zack Steven. Kalau itu best bener. Oke. Ini kiper udah bapuknya minta ampun. Dia udah Claudio Bravo kalau kata coach ya. Ngerti nggak? Yeah. Nah jadi ya gue sedikit, gue banyak koreksi yang Bes bilang tadi. Bang Bes belum respon juga. Coach, kalau ngelihat tadi kan dari penjelasan lo dengan analisa lo nih ya. Coach, ketika memang banyak pemain City yang dicadangin gitu pemain intinya. Yeah. Pemain cadangannya kualitasnya memang tidak bisa disamakan dengan pemain inti, Coach. Enggak, kualitasnya bagus.
Tapi kenapa mainnya Cuman kayak gitu? kalau lu sudah lama tidak bermain, kayak Zinchenko, kayak Fernandinho, lu bukan pemain bola sih, jadi lu Ya benar, saya penikmat. Ya. Best tau lah. Coba gimana lu, Bang lu Bes, ya? kehilangan ritme pertandingan bermain. Lu tidak bisa 4-5 pertandingan nggak main, mendadak suruh main terus lu on fire. Oke. Kecuali tim lu lagi berjalan, lagi oke nih, baru lu masukin 3-4 pemain, yang pemain baru ini keangkat, kegendong lah, ngerti nggak? Kegendong, Tapi ya. kalau tim ini nggak jalan, karena lu kehilangan ritme pertandingan, ritme bermain, Soulnya nggak ada ya. nggak bisa kemana-mana. Bukan mereka jelek, tapi memang ini pemain cadangan banyak yang main. Nah, kalau dari Bang Bes gimana? Sebelum kita ke Fernandinho lagi ya? Dikit. Kak, kita balik sedikit, Liverpool kan memang megang lebih banyak bola. Karena City, yang 3 orang ini menurut gua sangat sulit untuk progres. Jadi opsi passingnya cuma 2, Fernandinho CS plus 2 center back adalah yang pertama, back pass. Ketika bola nggak bisa progres, mereka di press back pass. Back pass kejadian, gol kan. Terus kedua, kalau nggak bisa back pass, dia long. Ya, kita tahu berapa sih tingginya Grealish, berapa sih tingginya Foden pendek Pak. Terus si Gabjes juga kan Iya, pendek, nggak nggak besar, ya kecil. average aja. Istilahnya kalau mau main long harus pakai satu yang besar dikit buat mantulin, terus baru pakai speed. Tapi ada siapa yang besar itu, Bang Bes? Nggak ada, makanya kan, mereka kesulitan. Makanya babak pertama Liverpool menguasai pertandingan sangat karena mereka berhasil melakukan pressing. Terus kedua, menurut gua 7 pemain City yang main di pada malam ini yang baru kan digantikan 7 orang. Menurut gua 5 itu masih oke lah. Oke, sisanya 2 orang yang mestinya masuk buat main malam itu adalah si Kevin De Bruyne sama Ederson. Kalau Kevin De Bruyne sama Ederson main, sisanya yang 5-nya itu nggak diganti, terserah mau siapa aja 5-nya. Gue yakin pasti ada pembeda. Kenapa? Kalau lu nonton sampai terakhir, City lumayan menguasain terakhir-terakhir dan bahkan ada peluang yang bisa Di-press terus di-press. kan, Kalau ya. babak kedua lu nonton, berapa penyelamatan yang dilakuin sama Alisson? Iya. Kan lumayan. Walaupun shoot on targetnya pelan, walaupun masih nggak terlalu kenceng banget syutingnya, tapi at least ada peluang yang dibikin City. Menit 90-an ke atas kan agak sedikit senam jantung, hampir seri loh. Volley-nya dari Fernandinho kalau itu ke bawah dikit mungkin masuk. Oke. Gue nggak setuju lagi sama Bes. Boleh, silakan Coach. Nih lihat. Kalau dia bicara bicara soal long ball, ini gue kasih tahu ya, Liverpool ini high press, oke? High press artinya defense-nya juga high line, ya. City main long ball itu bagian dari strategi, bukan untuk memantulkan, bukan karena di depan nggak ada orang, Nggak berhasil babak pertama. Ya, true, nggak berhasil, gue setuju. Cuman tujuannya adalah ruang kosong, ada 34 meter, bola ini diharapkan masuk ke area. Karena di depan, Grealish, Gakpo, Sterling itu punya speed. Berapa kali defense-nya si Liverpool kesulitan. Ya. Jadi bukan untuk dipantul atau nggak butuh orang tinggi di depan. Tapi bolanya itu harus ke area. Yang sering dilakukan Liverpool juga dengan salah. Oke. Cuman bolanya nggak nyampe. That is different. Ngerti nggak? Jadi tujuannya bukan untuk dipantul atau karena nggak ada orang gede, tapi karena passingnya, crossing yang jelek. Satu. Kedua, Liverpool di babak kedua itu udah nggak ngepres. That's why City pegang bola. Beda dengan pada saat Liverpool ngepres, City bisa keluar. City nggak bisa keluar kalau dipres. Tapi Liverpool memang dengan unggul 3-0, mereka lebih mundur. Mereka yang ngincer counter attack. Bagian strategi dari Liverpool, jadi kembali lagi gue kasih tahu lagi bahwa gue punya pendapat yang berbeda sama Bes, bahwa Liverpool ini pegang bola City pegang bola di babak kedua bukan karena mereka permainan hebat, karena nggak dipres sama Liverpool. Tapi ada juga peran taktik dari Pep yang menurunkan Bang Bes? tadi udah diacak-acak. Tadi si Fernandinho sama si Bernardo Silva ganti-gantian turun buat jemput bola supaya bola itu nggak long ke atas. True. Tapi yang pertama, tadi coach bilang Liverpool lebih efektif longnya. Memang karena ada tadi Zinchenko. Zinchenko suka terlalu naik PD. Itu dimanfaatkan oleh Salah buat ngambil bola long itu. Makanya City dia coba long babak pertama, nggak berhasil. Karena mau gimana? Karena Liverpool mainnya bagus. Terus babak kedua, ya mereka nurunin si Bernardo turun. Terus si Fernandinho juga ganti-gantian turun. Makanya menurut gua kenapa pada babak kedua nggak ada pergantian pemain. Karena Pep merasa ini sebenarnya bisa mampu pemainnya. Cuman kesalahan-kesalahan individu yang dilakukan
kiper kalau dia bisa 2 gol pertama itu nggak 2 gol yang kedua sama ketiga itu nggak kejadian, mungkin itu sudah stabil Liverpoolnya. Gini, 3-0 di babak pertama, si Klopp itu nggak tolol amat kan. Klopp itu kan pinter. Dia juga tahu, ngapain lu kuras tenaga buat main press. Kita nggak butuh 10-0. Yang kita butuh adalah lolos ke final. Dan mengamankan Dan keunggulan. 3-0 itu sudah aman. That's why di babak kedua mereka turun. Bukan salah Zinchenko main jelek. Bernardo Silva main jelek. Fernandinho main jelek. Karena Pep hampir selalu turunkan pemain inti yang sudah kompak. Yaitu Bernardo Silva, Rodri, Kevin De Bruyne, atau kalau depannya nggak ada, Bernardo Silva ke depan, Gundogan di tengah. Yeah. Itulah pemain yang bisa pegang bola. Back kirinya akhirnya juga sering Ake. Ngerti nggak? Bukan Zinchenko. Cuman pemain-pemain ini kan harus punya harus dapat jam terbang bermain. Iya, biar ketemu ritme. Ya, that's why gue match-nya. bilang Pep itu udah pasrah, bukan karena overthinking, tapi karena jadwal terlalu padat. Skala prioritas. Skala prioritas, ya udah kalau sana loss lah. Yang penting gue juara UCL, juara Oke. IPL, itu yang diincar. Oke, siap coach. Satu lagi pertanyaan terakhir atau Bang Bes ada mau tambah dikit ya sebelum kita pindah ke materi berikutnya. Itu cuma 2 pemain aja yang jadi pembeda yang nggak main menurut gua. KDB sama Ederson. Kalau KDB main sama Ederson main, 5 pemain yang lain serah dia mau siapa aja. Tapi tadi Pasti bisa jawabannya udah ada ngimbangin. dari coach kan. Si Pep juga udah ada skala prioritas, makanya dia tidak terlalu kenceng gitu ya Ya nge-press iyalah, karena Liverpool. kan kenapa KDB yang nggak main? Di preskon si Pep bilang dia ada luka dan dia nggak Iya, mau lukanya itu terbuka Melebar. atau melebar atau Ya, gimana. oke. Kita tahu masih ada semifinal, masih ada sprint terakhir IPL yang penting banget. Ya, Jadi dia betul. percaya dengan skuadnya yang ada ini, dia ganti 7 pemain, terus Oke. ya salah aja. Tetapi nggak gimana, 90 menit cuma 1 kali pergantian, menurut gue itu not bad lah dengan skor 3-2 dan hampir bikin seri. Hampir. Baik Bang Bes, gila panjang lebar banget. Coach singkat aja. Kalau menurut lo Konate sudah siap belum jadi pendampingnya Van Dijk? Gue itu selalu bilang, dan lu boleh cek di Just Talk, di DPI pun bilang, titik lemahnya Liverpool itu cuma satu. Bukan back kiri, bukan back kanan, definitely bukan depan, dan juga tengah. Matip ya. Matip itu titik lemahnya. Jadi Konate udah bisa nih coach pendamping Van Dijk. Dengan tidak ada pilihan ya. Konate ini masih muda. Aha. Oke. Jadi dia fisiknya strong, speednya lumayan, nggak kencang-kencang banget, tapi lumayan lah. Dan dia bisa cetak gol dengan bola-bola atas. Cuman jangan kaget juga kalau dia sekali-sekali bikin blunder. Ya, itu anak muda coach. Ini ya. karena dia masih muda. Di sisi lain, kapan lu bisa bikin Konate mateng kalau lu nggak pernah kasih dia kesempatan? Jam terbang paling Dan penting. ini yang dilakukan oleh Klopp. Pelan-pelan dia kasih Konate kesempatan untuk menggeser Matip. Matip itu jelek banget. Bukan levelnya Liverpool lah. Iya. Arsenal masih Masih oke. boleh lah ya, masih boleh. Bang Bes gimana Bang Bes kalau ngelihat Kalau Konate? kita ngomongin back yang bagus, sebelum kita ngomongin Konate, back yang bagus seperti apa sih? Virgil van Dijk. Berapa kali lu lihat dia melakukan pelanggaran, dia kalah sprint, terus dia nekel dari belakang, atau enggak dia menyelamatkan bola yang udah di garis, dia coba sliding. Jarang kan lu lihat dia melakukan sliding dengan badan yang sebesar itu. Ya itulah menurut gua, Pinternya Van back Dijk yang ya? hebat itu adalah yang bisa mengantisipasi. Jadi bukan menemukan masalah ketika udah ada masalah, tetapi menebak kira-kira masalahnya itu apa. Jadi Oke. dia harus bisa ngebaca yang bagus. Dan ini menurut gua yang Konate masih harus belajar dari seniornya Virgil van Dijk. Ya, of course, Oke. dia baru umur Baik, 23 betul, tahun. betul. Baru setengah tahun di Inggris. Silakan kalau Jebret Tim punya tanggapan soal kita ngobrolin soal City sama Liverpool, kita lanjut lagi.